Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja Ramadan. Saya dari Prodi Teknologi Informasi. Saya berasal dari kelas E. Kali ini saya bakal menjelaskan tugas video dari mata kuliah Dasar Teknologi Informasi dengan judul Proses Troubleshooting dan Masalah Umum Hardware. Pengenalan troubleshooting. Troubleshooting adalah proses untuk menemukan, mengidentifikasi, dan memperbaiki masalah pada komputer atau komponen lainnya. Proses ini tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan membutuhkan pendekatan yang terstruktur, logis, dan sistematis. 1. Pendekatan yang terorganisasi dan logis. Troubleshooting harus mengikuti langkah-langkah tertentu, tidak asal menebak atau mencoba acak. Dengan urutan yang terstruktur, teknisi dapat mengurangi potensi kesalahan dan mempercepat proses perbaikan. 2. Membantu menemukan penyebab masalah secara sistematis. Dengan mengikuti langkah-langkah troubleshooting, teknisi dapat menguraikan masalah dari yang paling sederhana hingga paling kompleks. Ini membantu mengidentifikasi penyebab utama root cause dengan lebih efisien. 3. Mengurangi faktor variabel yang tidak perlu. Teknisi akan menghilangkan kemungkinan penyebab satu persatu. Metode ini menghindar tindakan yang tidak relevan atau pembongkaran yang tidak perlu. Contoh, komputer tidak menyala sebelum bongkar PSU, cek stop kontak atau kabel. Pengenalan troubleshooting. Pendekatan yang terorganisasi dan logis membantu menemukan penyebab masalah secara sistematis, mengurangi faktor variabel yang tidak perlu, menyelesaikan masalah tanpa merusak data. Pengalaman teknisi meningkatkan efektivitas troubleshooting. Pengenalan troubleshooting. Sebelum melakukan troubleshooting atau perbaikan komputer, hal terpenting yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa data pelanggan aman. Banyak tindakan perbaikan berisiko menghapus atau merusak data, sehingga backup menjadi langkah wajib. Backup salinan data ke perangkat lain atau cloud. Yang pertama, hal yang harus diverifikasi. 2. Hal yang harus diverifikasi. Yang pertama, tanggal backup terakhir. Yang kedua, isi backup, integritas data. Yang ketiga, ketersediaan media untuk restore. Yang keempat, jika tidak ada backup, minta liability release form untuk menghindar tuntutan jika data hilang. Pentingnya data backup. Kesimpulan singkat, pengenalan troubleshooting backup adalah langkah penting dan wajib dilakukan sebelum troubleshooting. Tanpa backup, resiko kehilangan data tinggi, sehingga teknisi harus berhati-hati dan meminta izin pelanggan sebelum melanjutkan. Langkah-langkah proses troubleshooting. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, buat teori penyebab. Yang ketiga, uji teori. Yang keempat, buat rencana solusi dan implementasikan. Yang kelima, verifikasi fungsi sistem dan lakukan pencegahan. Yang keenam, dokumentasi hasil. Proses troubleshooting harus dilakukan secara terstruktur dan berurutan agar teknisi dapat menemukan penyebab masalah dengan cepat dan akurat. Keenam langkah troubleshooting mulai dari mengidentifikasi masalah, membuat teori, menguji teori, memperbaiki, memverifikasi fungsi, hingga mendokumentasikan hasil merupakan panduan standar yang memastikan perbaikan dilakukan dengan aman, efektif, dan profesional. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, risiko kesalahan dapat diminimalkan, data tetap aman, dan kualitas layanan teknis meningkat. Identifikasi masalah. Langkah pertama dalam troubleshooting adalah mengidentifikasi masalah. Tahap ini sangat penting karena semua langkah berikutnya bergantung pada
seberapa akurat teknisi memahami gejala dan kondisi awal perangkat. Identifikasi masalah. Yang pertama, gunakan pertanyaan terbuka untuk info umum. Yang kedua, lanjutkan dengan pertanyaan tertutup untuk memperjelas. Yang ketiga, dokumentasikan semua jawaban. Yang keempat, gunakan sumber data teknis. Yang kelima, BIP code BIOS. Yang keenam, pengaturan BIOS. Yang ketujuh, event viewer. Yang kedelapan, device manager. Yang kesembilan, task manager. Mengidentifikasi masalah adalah fondasi troubleshooting. Dengan mengumpulkan informasi lengkap, menganalisis gejala, mencatat detail, dan menggunakan tools diagnostik, teknisi dapat memahami akar masalah sebelum masuk ke langkah berikutnya. Kesimpulan, mengidentifikasi masalah adalah fondasi troubleshooting. Dengan mengumpulkan informasi lengkap, menganalisis gejala, mencatat detail, dan menggunakan tools diagnostik, teknisi dapat memahami akar masalah sebelum masuk ke langkah berikutnya. Mengidentifikasi masalah, tahap awal troubleshooting. Mengidentifikasi masalah tahap awal troubleshooting. Bagian check your understanding, identify the problem. Ini adalah latihan penting yang menegaskan bahwa langkah pertama dalam troubleshooting adalah komunikasi yang efektif dengan pengguna atau pelanggan. Tujuannya adalah mengumpulkan data awal yang akurat dan komprehensif. Penjelasan detail. Proses identifikasi masalah dibagi berdasarkan jenis pertanyaan yang diajukan oleh teknisi PE. 1. Pertanyaan terbuka atau open-ended question. Contoh, apa masalah yang Anda alami? Apa yang Anda lakukan setelah masalah teridentifikasi? Tujuan, mendorong pelanggan untuk memberikan narasi lengkap dan detail yang mungkin tidak terpikirkan oleh teknisi. Pertanyaan ini bersifat eksploratif dan membantu menggali konteks masalah, terutama mengenai PE. 2. Pertanyaan tertutup atau close-ended question. Contoh, bisakah Anda mereproduksi masalahnya? Apakah Anda sudah mengubah password baru-baru ini? Tujuan, untuk memverifikasi fakta spesifik dan mengisolasi variabel. Pertanyaan ini membatasi jawaban hanya pada ya atau tidak, atau jawaban singkat lainnya. Membantu teknisi dengan cepat mengkonfirmasi atau menyingkirkan kemungkinan penyebab. Pertanyaan tentang mereproduksi masalah sangat penting. Tahap mengidentifikasi masalah adalah proses dialog yang logis. Dengan menggabungkan pertanyaan terbuka atau untuk mendapatkan cerita dan konteks, dan pertanyaan tertutup atau untuk mengkonfirmasi fakta dan mengeliminasi variabel. Seseorang teknisi dapat mengumpulkan data yang cukup untuk transisi ke langkah berikutnya, merumuskan hipotesis penyebab masalah. Kunci keberhasilan ada pada fokus untuk mengidentifikasi perubahan terbaru yang terjadi pada sistem. Menguji teori untuk menentukan penyebab. Bagian ini menjelaskan bahwa dalam troubleshooting komputer, teori tentang penyebab masalah harus diuji secara sistematis. Anda tidak boleh langsung menebak atau mengganti komponen secara acak. Uji teori satu persatu. Contoh, pengecekan dasar. 1. Cek kabel dan daya. 2. Cek kondisi PSU. 3. Cek boot order di BIOS. 4. Jalankan diagnostik hardware. 5. Jika teori tidak terbukti, buat teori baru. Dan jika tetap gagal, eskalasi ke teknisi senior. Proses tes the theory to deter
Find the cause adalah langkah penting dalam troubleshooting untuk menemukan jawaban masalah secara tepat. Caranya adalah dengan menguji setiap teori secara berurutan. Dimulai dari yang paling sederhana, jika satu teori terbukti benar, masalah dapat segera diperbaiki. Jika tidak, buat teori baru dan ulangi prosesnya. Bila semua langkah gagal, dokumentasikan hasilnya dan eskalasi kepada teknisi yang lebih ahli. Masalah umum PC dan solusinya. Masalah umum PC dan solusinya adalah masalah komputer dapat dikaitkan dengan perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, jaringan networks, atau kombinasi dari ketiganya. Anda akan menyelesaikan beberapa jenis masalah lebih sering daripada yang lain. Berikut adalah beberapa masalah umum pada perangkat keras hardware. 1. Perangkat penyimpanan storage device. Masalah perangkat penyimpanan seringkali berkaitan dengan koneksi kabel yang longgar atau salah, format drive dan media yang salah, serta pengaturan jumper dan BIOS yang tidak tepat. 2. Papan utama motherboard dan komponen internal. Masalah-masalah ini sering disebabkan oleh kabel yang salah atau longgar, komponen yang gagal atau rusak, drive yang salah, dan pembaruan updates yang rusak. 3. Unit catu daya power supply. Masalah daya sering disebabkan oleh unit catu daya yang rusak, koneksi yang longgar, dan wattage yang tidak memadai. 4. CPU dan memori. Masalah prosesor CPU dan memori sering disebabkan oleh instalasi yang salah, pengaturan BIOS yang tidak tepat, pendinginan dan ventilasi yang tidak memadai, dan masalah kompatibilitas. 5. Layar displays. Masalah layar sering disebabkan oleh pengaturan yang salah, koneksi yang longgar, dan driver yang salah atau rusak. Masalah pada komputer hampir selalu berakar pada perangkat keras hardware, perangkat lunak software, jaringan, atau kombinasi ketiganya. Namun, banyak masalah umum pada hardware dapat ditelusuri kembali ke penyebab dasar yang sederhana. Koneksi yang longgar atau salah, pengaturan yang tidak tepat, BIOS atau jumper, dan komponen atau drive yang rusak atau rusak. Alat referensi pribadi. Layanan pelanggan yang baik mencakup penyediaan deskripsi rinci tentang masalah dan solusinya kepada pelanggan. Penting bagi seseorang teknisi untuk mendokumentasikan semua layanan dan perbaikan, dan bahwa dokumentasi ini tersedia untuk semua teknisi lainnya. Dokumentasi tersebut kemudian dapat digunakan sebagai materi referensi untuk masalah serupa. Alat referensi pribadi mencakup panduan pemecahan masalah, troubleshooting guides, manual pabrikan, panduan referensi cepat, quick reference guides, dan jurnal perbaikan. Selain faktur, seseorang teknisi menyimpan jurnal peningkatan, upgrades, dan perbaikan. Catatan notes. Buat catatan saat Anda melalui proses pemecahan masalah dan perbaikan. Rujuk catatan ini untuk menghindari pengulangan langkah-langkah dan untuk menentukan apa yang perlu dilakukan selanjutnya. Jurnal. Sertakan deskripsi masalah, kemungkinan solusi yang telah dicoba untuk memperbaiki masalah, dan langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki masalah. Catat setiap perubahan konfigurasi yang dilakukan pada peralatan dan suku cadang pengganti apapun yang digunakan dalam perbaikan jurnal Anda bersama dengan catatan Anda.
dapat menjadi sangat berharga ketika Anda menghadapi situasi serupa di masa mendatang. Riwayat perbaikan atau history of repairs. Buat daftar rinci masalah dan perbaikan, termasuk tanggal, suku cadang pengganti, dan informasi pelanggan. Riwayat ini memungkinkan teknisi untuk menentukan pekerjaan apa yang telah dilakukan pada komputer tertentu di masa lalu. Alat referensi internet atau Internet Reference Tools. Internet adalah sumber informasi yang sangat baik tentang masalah perangkat keras, hardware tertentu, dan kemungkinan solusinya. Mesin pencari internet atau Internet Search Engine. 2. Grup berita atau news groups. 3. FAQ pabrikan atau manufacturer FAQs. 4. Manual komputer daring atau online komputer manual. 5. Forum dan obrolan daring atau online forum and chat. 6. Situs web teknis atau technical website. Masalah dan solusi lanjutan untuk daftar masalah ini mewakili tantangan hardware yang lebih kompleks daripada sekedar kabel longgar atau pengaturan BIOS yang sederhana. Masalah-masalah ini sering melibatkan kegagalan sistem penyimpanan yang kompleks seperti RAID, masalah firmware mendasar, atau konflik driver yang parah yang mengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. 1. Masalah stabilitas dan kinerja komputer melambat. Ini menunjukkan masalah bottleneck, biasanya terkait storage atau disk terlalu penuh, fragmentasi atau driver yang buruk, bukan kegagalan total. 2. Masalah penyimpanan tingkat lanjut atau RAID. RAID tidak dapat ditemukan atau RAID berhenti bekerja atau pesan kesalahan RAID tidak ditemukan. Masalah ini mengacu pada kegagalan konfigurasi disk array yang kompleks. Penyebabnya bisa dari kegagalan satu atau lebih driver di array, konfigurasi kontrol RAID di BIOS atau UEFI yang terhapus, atau kegagalan kontrol RAID itu sendiri. 3. Masalah upgrade dan firmware setelah memperbarui firmware BIOS. Komputer tidak mau menyala. Ini adalah kegagalan kritis yang disebut breaking. Ini terjadi jika proses pembaruan firmware gagal, file yang digunakan salah, atau firmware yang diinstal tidak kompatibel dengan hardware. Setelah upgrade ke CPU multi-core, komputer berjalan lebih lambat dan hanya menunjukkan satu grafik CPU. Ini biasanya masalah software atau firmware, sistem operasi OS, atau BIOS mungkin tidak dikonfigurasi yang tidak memiliki update yang diperlukan untuk mengenali dan memanfaatkan semua core CPU yang baru. 4. Masalah I/O dan akses data. Komputer tidak mengenali removable external driver. Ini biasanya masalah driver USB, masalah daya port USB, atau kegagalan driver pada chipset motherboard. Kesan kesalahan cannot read from source disk error. Ini adalah indikasi kuat adanya sektor yang buruk atau bad sector pada disk, korupsi file system, atau kegagalan hardware pada disk driver itu sendiri. Sekian, terima kasih. Baiklah, sudah berakhirnya pembuatan tugas video dari mata kuliah Dasar Teknologi Informasi. Saya Muhammad Raja Ramadan dengan NIM 2025 0140 221. Izin pamit.